Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أيها الحاضرون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu manusia yang menjadi pelajaran penting buat kita semua dalam kehidupan kita. Satu manusia yang dijamin bukan masuk surga, tapi dijamin oleh Allah mendapatkan azab kubur dan azab nanti di neraka selama-lamanya. Bahkan Allah memvonisnya, mengabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa mar'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu manusia, keluarga dekat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan keluarga jauh, penduduk asli kota Mekah. Masih keluarga paman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan hanya sekedar kafir, tetapi dia bahkan memusuhi, mencoba berkali-kali untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama teman-temannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di bulan Maulid ini, bulan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu bahagia, kita bergembira atas datangnya, lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Allah menyampaikan, ya Jibril, nadi fi sa'il makhluqat min ahli al-ardi was samawat bitahani wal bisyarat. Wahai Jibril, buatlah pengumuman, undang semua makhluk dari bumi dan di langit. Semua makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, undang mereka, kasih pengumuman mereka. Untuk apa? Untuk berbahagia, untuk bangga. Karena malam ini aku akan menurunkan nur yang aku rahasiakan, yang aku ciptakan sebelum diciptakannya alam semesta ini. Maka berbahagialah seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Malam 12 Rabiul Awal, malam turunnya nur
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila batni ummi, di dalam perut ibunya Sayyidah Aminah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, bukan hanya sekedar orang kafir, tapi memusuhi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sebutan Al-Amin, semua penduduk Mekah semuanya percaya semua apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada penduduk Mekah, kepada paman-pamannya tentang risalah kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya langsung berdiri menolak, tidak percaya dengan kenabian ponakannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab yang besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi, padahal lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab sangat bahagia, bergembira, saking bahagianya, saking gembiranya punya keponakan baru, orang laki-laki yang tampan. Kemudian saking bahagianya budak yang bernama Syaibah dimerdekakan dari seorang budak. Maka sejak itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian mentakdirkan Abu Lahab, seorang paman yang lahirnya Rasulullah, dia bahagia. Namun pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, pamannya justru menentangnya. Kebahagiaan pada waktu lahirnya Rasulullah itu menjadikannya dia yukhaffifu anhu min adabil qabri wa min adabin nar fi kulli yaumin itsnain. Allah ringankan siksanya, azab kuburnya, azab nerakanya setiap hari Senin. Masya Allah, hanya gembira saja itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia orang kafir dan dahulu telah menyerang, memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus bahagia, harus bangga lahir batin kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah, ditakdirkan menjadi manusia di akhir zaman, manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dakwah nabi-nabi terdahulu? Mereka berdakwah di depan kaumnya, namun tatkala kesabaran sudah habis, bagaimana Nabi Nuh, kaumnya diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah di depan matanya. Nabi Lut, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Namun bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak sama. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wansurna, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Ketika umatku banyak kesalahan, banyak dosa, maka berilah kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk memperbaiki diri, supaya akhir hidupnya nanti dalam keadaan beriman kepada Allah, akhir hidupnya nanti dalam keadaan banyak beramal soleh,
walaupun bergelimang dosa, kemaksiatan, dosa-dosa besar yang pernah dilakukan, nanti di akhirnya kembali bertaubat untuk memohon belas kasihan, rahmat dan ridha darimu ya Rabb. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah bukan diutus oleh Allah hanya segelintir, sekelompok manusia yang ada di kota Mekah, tetapi Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyebarkan rahmat